Nah, hari ini kita ini sedang menghadapi situasi yang berbahaya karena saling mengkafirkan atau satu sama lain mengkafirkan bukan karena perbedaan agama, tetapi hanya perbedaan politik. Pesan damai kebangsaan dari pesantren kebangsaan. Marilah. Ini saya khawatir, setiap tahun politik itu selalu gegerannya tuduh-menuduh. Nah, yang dituduh itu tiba-tiba kemudian sama-sama yang tertuduh, rangkulan. Akhirnya kita jadi bertanya, ya, yang tertuduh siapa, yang menuduh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah ma ba'd. Saudara-saudara, perbedaan itu sunnatullah. Allah memang menciptakan manusia tidak dalam keseragaman, dalam segala aspeknya. Fisiknya, keyakinannya, kemampuannya. Perbedaan itu sunnatullah, tidak bisa dilawan. Nah, justru dengan perbedaan itulah maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan kemampuan dia untuk mengelola perbedaan. Kalau Allah berkenan, Allah bisa saja menciptakan manusia itu semuanya sama, Islam semua, ya. Tapi kehidupan ini tidak menarik. Misalkan kalau dalam satu kelas itu pinter semua, tidak perlu ujian, lulus semua pasti. Maka ada yang diciptakan yang pinter, ada yang setengah pinter, ada yang kurang pinter, ada yang tidak pinter. Nah, tantangan bagi yang kurang pinter untuk belajar. Allah menciptakan perbedaan di semua aspek kehidupan manusia. Maka disitulah kemudian kita diberi peluang sekaligus tantangan. Bisa enggak kita itu menerima perbedaan itu, menghargai dan menghormati perbedaan itu. Tidak mudah. Ada masa, ada situasi di mana orang yang berbeda agama itu saling mengkafirkan. Karena kata kafir itu sendiri kan terminologi agama. Ya. Dalam bahasa apapun, kebetulan itu berasal dari bahasa Arab dan kemudian dipakai dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris itu yang disebut dengan paganisme, pagan, kafir. Orang yang tidak mengakui tentang atau mempunyai Tuhan. Tidak mengakui atau tertutup keimanannya terhadap ajaran Tuhan. Nah, ada periode perbedaan agama membuat orang kemudian saling mengkafirkan. Ada situasi sesama pemeluk agama yang sama itu juga saling mengkafirkan. Nah, hari ini kita ini sedang menghadapi situasi yang berbahaya. Karena apa? Karena saling mengkafirkan atau satu sama lain mengkafirkan bukan karena perbedaan agama, bukan karena perbedaan paham di dalam satu agama, tetapi hanya perbedaan politik. Banyak yang memposisikan politik sebagai tujuan. Nah, padahal politik itu wasilah. Ya, bukan hoyah. Dia alat. Alat untuk mencapai tujuan. Maka orang yang menempatkan politik sebagai tujuan, maka dia akan melakukan apapun agar supaya tujuannya itu tercapai, politik sebagai tujuan. Tujuannya tercapai, bahkan mungkin mengkafirkan orang lain yang seagama, yang berbeda agamanya.
Tapi bukan karena faktor keyakinan keagamaan, tetapi karena faktor perbedaan politik. Ini tragis. Nah, saya ingin mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu rahimahullah. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 2532, ya, Allah Subhanahu wa taala itu nanti di akhirat itu ada 9, ada yang mengatakan 7, tapi di riwayat yang lain mengatakan 9. Ada 7 orang yang tidak akan dilihat, dilirik pun tidak. Artinya nggak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dari orang yang dimaksud adalah al-kaffu an man qala la ilaha illallah wala tukaffirhu bidanbin wala tukhrijhu minal islami bi'amalin. Ada 3 pokok dasar yang menjadi dasar keimanan. Nah, salah satunya adalah kalau orang tidak memiliki itu atau melakukan itu, maka dia kehilangan dasar keimanannya. Melakukan apa? Menuduh orang lain yang sudah mengucapkan la ilaha illallah sebagai orang kafir. Yang kedua, yang mengeluarkan, tidak menganggap dia lagi seorang muslim karena dia berbuat sesuatu. Berbuat kejahatan, berbuat kemungkaran, tapi langsung divonis kafir. Nah, 7 orang dari 9 itu adalah termasuk salah satunya yang mengganggu tetangganya yang non-muslim, yang mengganggu sehingga orang-orang melaknati dia semuanya. Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia punya hak dan dia punya status sebagai seorang muslim, beriman. Tidak ada hak bagi orang lain untuk mengkafirkan, meskipun beda pilihan. Nah, saya memperhatikan situasi yang cukup membahayakan keimanan dan tauhid akidah kita itu karena tidak hanya sekedar mengkafirkan, tetapi mengidentikan orang-orang yang dinilai yang tadi wala tukhriju minal islami bi'amalin, karena dia melakukan sebuah kejahatan atau dia dianggap melakukan sebuah kezaliman dan seterusnya, itu kemudian diidentikan dengan orang-orang yang di dalam sejarah Islam adalah musuh para nabi. Kalau mengkafirkan saja itu sebuah dosa besar, apalagi mengidentikan orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia dianggap Dajjal, dia dianggap Fir'aun, dia dianggap Namrud, ya, dia dianggap bagian dari orang-orang yang menjadi musuh para nabi. Itu lebih dari sekedar mengkafirkan. Kenapa? Karena misalkan Dajjal. Dajjal itu kalau di dalam banyak kitab disebutkan di batuknya saja itu ada tulisan kafir. Ya. Bahaya. Fir'aun itu mengaku Tuhan. Maka kalau orang kemudian disamakan dengan orang-orang yang dulu pernah menjadi musuh para nabi, itu lebih dari sekedar mengkafirkan. Saya ingin mengutip hadis yang riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencaci orang muslim itu fasik.
dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran. Kalau ada orang muslim kemudian membunuh orang Islam yang lain, maka kafir dia. Nah, kalau dia mencaci, mencemooh, merendahkan martabatnya, melecehkan dan seterusnya, maka dia termasuk orang-orang fasik. Imam Bukhari mengutip sabda Kanjeng Rasul itu sampai dari 3 sumber. Ada di 3 tempat. Yang pertama tercantum di dalam hadis di Sahih Bukhari nomor 48. Yang kedua ada di dalam Sahih Bukhari nomor 6044. Yang ketiga ada di Sahih Bukhari nomor 7076. 3, semua redaksinya sama. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Caci. Tidak ada yang meragukan. Semua umat Islam mengakui tentang kesahihan, validitas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Khusus tentang persoalan ini, beliau sampai menemukan dari 3 sahabat yang meriwayatkan. Yang pertama dari sahabat yang bernama Syu'bah, yang kedua sahabat yang bernama Sulaiman bin Harb, yang ketiga sahabat yang bernama Umar bin Hafs. 3 sahabat. Artinya ini bukan persoalan yang sederhana, serius sekali. Ya. Nah, yang kedua, Kanjeng Rasul juga mewanti-wanti kepada kita di dalam Sahih Bukhari nomor 6045. Anna Abul Aswad Ad-Daili haddatsahu an Abi Dzar radhiyallahu anhu, Abi Dzar ya. Annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa taddat alaihi in lam yakun sahibu kadzalik. Jangan menuduh orang dengan kefasikan. Menuduh orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid menjadi orang sebagai orang fasik saja itu dilarang. Wala yarmihi bil kufri, jangan juga menuduh dengan kekufuran. Kenapa? Kalau tidak terbukti, yang menuduh itu yang akan jadi kafir. Bahaya. Kalau kita, naudzubillah min dzalik, kalau ada orang menuduh saudara muslim yang sudah mengucapkan kalimat tauhid dengan Fir'aun, jangan-jangan dia jadi Fir'aun nanti. Kalau tidak terbukti. Bahaya. Maka melalui pengajian pada malam hari ini saya berharap pertama, jangan lupa politik itu wasilah, alat, bukan royah, tujuan. Kalau mencapai tujuan itu dengan mencaci maki orang lain, merendahkan martabat dan derajatnya, maka tidak akan menjadi berkah politik. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada keuntungan sama sekali, malah yang senang, yang diuntungkan itu cuma satu, yaitu setan. Naudzubillah min dzalik. Iblis keplok-keplok saudara. Cuma kita tidak bisa melihat keploknya iblis saja. Dalam hadis yang lain, Kanjeng Rasul menegaskan ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Bisa berbalik itu. Kalau punya potensi, mungkin benar. Kalau dia mengatakan kepada saudaranya yang muslim kafir. Tapi bisa berbalik, karena peluangnya untuk menjadi kafir tidak hanya kepada yang dituduh. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian kita pada malam hari ini adalah pesan damai kebangsaan dari pesantren kebangsaan. Marilah, ini saya khawatir setiap tahun politik itu selalu gegerannya tuduh-menuduh. Ya. Nah, yang dituduh itu tiba-tiba kemudian sama-sama yang tertuduh, rangkulan. Akhirnya kita jadi bertanya, ya,
yang tertuduh siapa, yang menuduh siapa. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.